Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, Mimin akan lanjutkan Jari Channel. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, seperti biasa jangan lupa bantu Mimin untuk tekan tombol like terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 1866. Apakah kamu takut untuk melawan kehendak Tuhan atau kamu tidak mau? Haha, ya akulah yang tidak mau. Pada saat ini, Sukinger berganti pakaian muda dan modis dan masuk. Mata Tang Zichen tidak bisa membantu tetapi menyala ketika dia melihat Sukinger mengganti pakaiannya, seolah-olah dia melihat Sukinger yang cantik dan cantik lagi, dan ada sedikit bayangan Su Meiqian di sudi mata Kinger. Bagaimanapun juga, dia adalah keturunan dari paman Su Meiqian. Sukinger, selesai berurusan dengan pemakamanmu. Yah, aku akan memberitahu perawat bahwa aku sudah mati dan tubuhku dibawa pergi olehmu, sehingga anak dan cucuku itu tidak boleh diganggu dan kembali saja untuk mengurus pemakaman. Sukinger berkata, sebenarnya Tang Zichen sudah tahu apa yang dikatakan Sukinger kepada perawat di luar, di mana itu bisa disembunyikan dari mata Tang Zichen. Bahkan, seluruh pangkalan manusia, 3 miliar manusia setiap gerakan, tidak bisa tersembunyi dari mata Tang Zichen. Jadi, Tang Zichen sekuat memasuki sarang semut. Baiklah kalau begitu, kamu bisa mengikutiku mulai sekarang. Sukinger menganggukkan kepalanya dengan gembira tanpa henti. Sukinger tiba-tiba memikirkan sesuatu dan sibuk bertanya, benar, leluhur tua Tang, ketika saya baru saja masuk, saya mendengar Anda mengatakan bahwa Anda tidak akan secara pribadi berurusan dengan robot. Benar, mengapa? Sukinger sedang terburu-buru. Perang antara manusia dan robot adalah hasil yang tak terhindarkan dari perkembangan masyarakat teknologi. Jika saya campur tangan, saya dapat memusnahkan seluruh pasukan robot dalam 1 menit. Saya sedikit penasaran dengan robot. Saya ingin melihat apa yang baru ini, spesies telah dan dapat melakukannya. Jadi tidak ada artinya jika saya memusnahkan mereka dengan mengedipkan mata. Don, kamu juga manusia. Robot juga milik manusia, tapi terbuat dari bahan yang berbeda. Tak bisa bicara. Baiklah, aku akan pergi dan membantu ahli tahap Returning Void datang untuk membantu. Jika aku masih tidak bisa mengalahkan manusia mesin, maka tidak ada yang bisa aku lakukan. Leluhur tua Tang, kamu anti manusia seperti ini, bagaimana kamu bisa mendukung robot? Tang Zichen memutar matanya, saya hanya tidak ingin keluar dan memusnahkan mereka. Apakah saya mengatakan bahwa saya mendukung robot yang membunuh manusia? Sangat mungkin untuk hidup berdampingan dengan damai, jadi mengapa Anda dan saya harus mati? Sukinger tidak lagi mengatakan apa-apa, tapi dia tidak bisa mengerti sedikit mengapa Tang Zichen tidak hanya memusnahkan pasukan robot karena dia bisa memusnahkan mereka semua dalam 1 menit. Pada saat ini, di pangkalan manusia, seorang tentara melapor kepada pemimpin manusia, pemimpin, kami telah menerima komunikasi video dari kerajaan robot. Membuka. Detik berikutnya, pangkalan manusia menerima panggilan video. Di ujung lain video, sebuah robot berkata, saya ingin bertemu senior Tang Zichen, bisakah saya berbicara dengannya? Pemimpin manusia melihat robot di video dan bersenandung, senior Tang adalah senior dari kita manusia. Apakah dua kata senior adalah sesuatu yang bisa disebut oleh hal-hal biasa? Tolong, biarkan aku berbicara dengannya. Robot dalam video itu memohon. Tidak mungkin, kamu robot, tunggu saja sampai mati, hahaha. Robot dalam video terlihat sedikit cemas, sibuk, kamu tidak adil. Berbicara denganmu tentang keadilan yang tidak koheren, kamu hanya pantas mati. Pemimpin manusia, Anda harus tahu lebih baik daripada siapapun bahwa kami robot tidak pernah secara aktif menyerang Anda, tidak pernah ingin membunuh manusia, sebaliknya kami selalu membantu manusia, kami selalu mengikuti Anda.
Anda ingin menghancurkan kami karena mengadvokasi perdamaian dan memberi Anda kehidupan yang lebih baik. Bencana terminal yang terjadi beberapa dekade yang lalu, jika kami robot tidak mengembangkan obatnya, tidak akan ada manusia di planet ini hari ini. Kami mengizinkan Anda untuk melakukannya bertahan hidup, namun Anda tidak berterima kasih kepada kami dan bertekad untuk memusnahkan kami, kata robot dalam video itu. Hahaha, pergilah ke neraka untuk kata-kata itu. Kami, Senior Tang, tidak akan tahu banyak omong kosong, dia akan memusnahkanmu. Setelah mengatakan itu, pemimpin manusia memerintahkan komunikasi untuk dimatikan dan menginstruksikan tutup semua saluran komunikasi. Jangan biarkan Penatua Tang mengetahui hal-hal ini. Ya. Pada saat ini, di aula tertentu, Tang Zichen berkata kepada Yan Xinyi, "Bibi, aku akan kembali ke dunia lain terlebih dahulu dan meminta beberapa ahli Void yang kembali datang. Apakah kamu ingin kembali bersama?" "Aku tidak akan kembali, aku akan menunggu di sini." Kalau robot menyerbu tempat itu. Yan Xinyi menggelengkan kepalanya. "Baik." Tang Zichen memandangi naga putih kecil itu, "Kalau begitu, kamu juga akan berada di sini bersama guruku." "Ya, saudara harus pergi dengan cepat dan kembali." "Oh, bagus." Tang Zichen melihat ke samping ke arah Sukinger dan berkata, "Sukinger, ikutlah denganku, aku akan membawamu ke dunia lain untuk melihat." "Bawa aku bersamamu." Sukinger terkejut dan senang di dalam. Telapak tangan Tang Zichen di tempatnya menarik kekosongan, dan Tang Zichen menarik Sukinger ke dalam kehampaan, lalu sampai di jalur penghubung dua dunia. "Di mana ini?" Sukinger sibuk bertanya. "Jangan katakan apa-apa, biarkan kekuatan saluran ini menarikmu, dan kamu akan segera muncul di dunia lain." Sukinger melihat makam 1000 gunung di saluran penghubung ini dan berkata dengan kaget, "Makam 1000 gunung tercatat secara historis. Kenapa bisa ada di sini?" Tang Zichen tersenyum tanpa berkata-kata kepada Sukinger. Bahkan sebelum dia lahir, makam 1000 bukit, sebuah titik jalan, ditutup dan menjadi tempat yang legendaris. Segera itu usang dari dunia lain. "Apakah ini dunia lain?" "Ya, dari sinilah saya sebenarnya berasal," kata Tang Zichen. "Pak Tua Tang, bukankah kamu dari dunia kita itu?" Sukinger tampak terkejut. "Ketika saya berusia 18 tahun, di belakang divisi saya jatuh dari tebing, dan kebetulan ada lorong yang menghubungkan dua dunia, dan ada gaya gravitasi di sana, jadi saya langsung dibawa ke lorong itu juga. Namun, ada seseorang di dunia lain yang persis seperti saya, bahkan dengan struktur jiwa yang sama, dan orang itu bernama Tang Zichen. Jadi jiwa saya diproyeksikan ke dalam tubuh Tang Zichen dan saya menjadi Tang Zichen." "Saya mengerti. Jadi, kedua dunia dianggap kampung halamanku. Lalu apakah tubuhmu saat ini adalah Tang Zichen, atau apakah kamu yang memulainya terlebih dahulu?" Tang Zichen tersenyum pahit. "Mungkin sulit bagimu untuk percaya, pikirku pada awalnya, sejak saat Mu Qianji memasuki iblis dan membunuhku, kami berdua berguling ke dalam terowongan, entah bagaimana aku kembali ke sekolah naga suci, pikirku tubuh saya ubah kembali ke tubuh asli saya. Tetapi kemudian saya secara bertahap menyadari bahwa tubuh saya memiliki lebih banyak fitur dari tubuh Tang Zichen, tetapi juga memiliki fitur dari tubuh petir angin asli saya, yang berarti tubuh asli saya dan tubuh Tang Zichen digabung menjadi satu." "Digabung menjadi satu?" "Ya, digabung menjadi satu. Aku adalah Tang Zichen dan Wind Lightning." "Lalu mengapa kamu tetap menggunakan nama Tang Zichen?" "Menurutku anginnya sepoi-sepoi dan namanya sangat puitis. Biasakan saja, itu hanya nama kode." Tang Zichen menghela nafas. Tang Zichen memegang pinggang Sukinger di tangannya, lalu tubuhnya bergerak, langsung merobek ruang, dan di detik berikutnya, dia tiba di Great Martial Empire.
Sebelumnya di dunia teknologi, ribuan tahun cahaya jauhnya, alasan mengapa Tang Zichen bisa tiba dalam beberapa detik adalah karena dia merobek ruang dan langsung bergeser, tidak benar-benar terbang sejauh itu. Salam untuk leluhur kekaisaran. Tang Zichen baru saja berhenti di depan aula istana kerajaan bela diri agung ketika dia mendengar suara berlutut dari belakangnya. Tang Zichen berbalik dan berkata, Sang Wuyun, saat ini di dunia ini ada berapa total pembangkit tenaga Void yang kembali? Kembali ke leluhur agung, kerajaan bela diri agung kita ada 18 dari mereka, dan beberapa kerajaan lainnya, ada selusin dari mereka, dan seluruh dunia digabungkan, pasti ada total 50 atau 60. Di antara Void yang kembali ini orang kuat, yang paling kuat di antara mereka adalah aku. Sang Wuyun tersenyum agak malu. Apa yang kamu tertawakan, tidak ada yang bisa dibanggakan, kamu adalah keturunanku, yang terkuat adalah kamu yang seharusnya. Ya, leluhur Tai, saya awalnya mencapai orde kelima dari kehampaan pengembalian. Setelah Anda kembali beberapa hari yang lalu, Anda langsung mengangkat saya ke kehampaan pengembalian orde ke-9. Saya sekarang hanya selangkah lagi dari mencapai leluhur pengembalian yang legendaris dunia. Su Qinger diam-diam mendecakkan bibirnya, begitu kuat kekuatan Tang Zichen berada di luar persepsinya, tetapi sebaliknya dia tidak bisa merasakannya. Kekuatan Sang Wuyun, di sisi lain, tetap dalam persepsinya, tetapi malah bisa merasakan kekuatannya secara nyata. Tang Zichen berkata, Sang Wuyun, cari semua Void yang dikembalikan di dunia, aku akan memberimu waktu 5 hari, apakah itu waktu yang cukup? Ini agak ketat, terutama karena aku khawatir bahwa kekuatan kekosongan yang dikembalikan oleh kekaisaran lain tidak sekuat milikku dan tidak akan dapat melakukannya tepat waktu. Kalau begitu 10 hari, ya, leluhur Tai, aku pergi. Sang Wuyun segera melakukannya, apa yang diperintahkan Taizu dilakukan dengan penuh semangat. Tang Zichen memasuki aula utama dan berkata kepada Su Qinger, 10 hari tidak boleh terburu-buru untuk waktu sebanyak ini, selain itu istri guruku ada di sisi itu, pangkalan manusia tidak akan berada dalam bahaya. Apakah istri gurumu sekuat dirimu? Omong kosong, itu sudah pasti. Sayang sekali keluargamu Taizu Su Meiqian tidak bisa menahan mereka, terutama karena aku masih terlalu lemah untuk menyelamatkan mereka, jika tidak mereka bisa sekuat istri guruku, hari ini. Wow, sangat iri. Su Qinger berjuang untuk matanya yang besar. Tang Zichen tidak terburu-buru, jadi dia menunggu di Great Martial Empire. Hari-hari ini, Su Qinger mengikuti pantat Tang Zichen setiap hari, dan Tang Zichen tidak pergi berkultivasi, tetapi berkeliaran setiap hari, pergi ke tempat yang pernah dia kunjungi, mencari kenangan, karena Tang Zichen menemukan bahwa setiap kali dia mengingat masa lalu, persepsinya tentang tahap kesengsaraan ketiganya akan semakin dalam satu lapisan. 6 hari kemudian, Tang Zichen berdiri di depan lembah berkabut. Di mana ini? Tanya Su Qinger. Ini adalah lembah hantu, tempat terlarang bagi manusia, aku masuk ke sana saat itu dan hampir mati, kata lembah hantu mewah Tang Zichen. Tang Zichen terbang ke lembah hantu bersama Su Qinger dalam sekejap mata. Sayangnya, lembah hantu yang sangat menakutkan saat itu sekarang tidak dapat disebutkan di mata Tang Zichen. Hantu-hantu lembah hantu yang tak ada bandingannya sekarang menghindari Tang Zichen seperti wabah. Setelah keluar selama 6 hari, hampir waktunya untuk kembali, dan tidak ada tempat untuk diingat, kata Tang Zichen. Setelah 6 hari mengunjungi kembali kampung halamannya, pemahaman Tang Zichen tentang Orde Kesengsaraan Ketiga semakin dalam, dan dia selangkah lebih dekat ke Orde Kesengsaraan Ketiga. Tang Zichen kemudian kembali ke kerajaan bela diri agung. Menunggu 4 hari lagi, Sang Wuyun harus kembali, dan begitu juga semua pembangkit tenaga Void yang kembali di dunia ini.
Tang Zichen sedang berbaring di kursi goyang di taman istana kerajaan bela diri agung, bersantai di bawah sinar matahari, dan Su Qinger sedang membuat teh untuk Tang Zichen di sampingnya. Leluhur tua, silakan minum teh. Tidak perlu sopan, aku tidak membawamu pergi untuk menjadi pelayanku. Ini yang harus dilakukan generasi muda. Teror keluarga saya sudah mengurus pemakaman saya tidak tahu status apa yang saya anggap sebagai orang sekarang. Ke depan, jika leluhur memiliki perintah, dia bisa memanggil saya. Qinger masih bisa hidup dalam kehidupan ini dan menjadi muda kembali. Ini diberikan oleh leluhur tua. Oh, anak bodoh, leluhur tua menyuruhmu mati, dan kamu bersedia melakukannya. Tentu saja aku bersedia, dan kamu bersedia melayaniku di malam hari ketika leluhur tua memintamu melakukannya. Tang Zichen berkata sambil tersenyum. Leluhur tua. Su Qinger dengan malu-malu menundukkan kepalanya. Leluhur tua sangat tidak ortodoks, tidak heran dia telah menemukan begitu banyak istri saat itu. Datang dan gosok bahu leluhur tua. Su Qinger datang untuk menggosok bahu Tang Zichen. Qinger, berapa banyak putra dan cucu yang kamu miliki? Tanya Don Zimmer. Su Qinger berkata dan tidak menjawab. Apa? Bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu sudah berada di ranjang rumah sakit dengan sekelompok putra dan cucu yang berbakti melayanimu di samping tempat tidurmu? Su Qinger sedikit malu. Leluhur tua, sejujurnya, meskipun saya memiliki 3 putra, tetapi tidak satu pun dari mereka adalah biologis. Ketiga putra saya diadopsi. Sebenarnya, saya tidak punya anak kandung saya sendiri, karena saya tidak pernah menikah seumur hidup saya dan hanya mengadopsi 3 anak laki-laki. Meskipun keluarga saya penuh dengan anak dan cucu, tidak satu pun dari mereka adalah kerabat darah saya. Saya sangat menyesal kepada keluarga Su saya untuk itu. Han, kenapa kamu tidak pernah menikah dengan siapapun seumur hidupmu? Aku tidak mau mengatakannya, aku khawatir leluhur tidak akan senang jika aku melakukannya. Tapi tidak ada salahnya mengatakannya. Faktanya, ketika Qinger bertemu leluhur tua saat itu, dia sangat memujamu. Setelah itu, dan di bawah bimbingan leluhur tua, keterampilan seni bela diri saya meningkat pesat dan saya menjadi pemimpin ahli seni bela diri kuno seluruh dunia. Saya bertekad untuk mengikuti langkah leluhur tua, tetapi saya tidak mau, dan menunda pekerjaan hidup saya sendiri. Meskipun ada banyak pria yang mengejar saya, tetapi kondisi saya sendiri lebih tinggi, dan saya sebagian dari standar tinggi saya. Di akhirnya, saya tidak melihat salah satu dari mereka. Akhirnya mengadopsi 3 putra dan tidak pernah menikah, kata Su Qinger. Jadi, kamu belum pernah jatuh cinta sampai kematianmu? Tanya Don Zimmer. Ya. Su Qinger menganggukkan kepalanya karena malu. Kamu benar-benar hidup dengan sia-sia, kata Tang Zichen sambil tertawa. Bagaimana saya bisa hidup sia-sia? Sepanjang hidup saya setidaknya telah mencapai kesempurnaan guru leluhur, dan telah memupuk 3 putra yang luar biasa dan sekelompok cucu-cucu Suan. Tang Zichen berkata, wanita konyol, apakah itu yang saya maksud? Tentu saja, salurannya sangat berkembang saat ini, bahkan jika Anda belum pernah jatuh cinta, Anda mungkin pernah berkencan dengan beberapa pria selama sebuah gelembung. Su Qinger tersipu dan berkata, leluhur tua, mengapa kamu berbicara semakin tidak ortodoks? Itu akan merusak citra sucimu di hatiku. Semua gambar hanyalah apa yang telah diberikan oleh generasi mendatang pada saya sesuai dengan hati mereka sendiri. Siapa saya sebenarnya adalah orang seperti apa? Tidak heran leluhur tua menikah dengan begitu banyak wanita cantik saat itu. Su Qinger meremas bahu Tang Zichen dan berkata, berbicara dengan Tang Zichen semakin mudah, tidak berhati-hati dan hati-hati seperti sebelumnya. Tang Zichen berkata, baiklah,
sudah lama aku tidak mandi, ayo pergi temani leluhur untuk mandi busa. Su Qinger terkejut. Apa, pergi ke kamar mandi dan pijat punggung leluhur tua? Seluruh tubuh Su Qinger tersipu. Tang Zichen tertawa, beberapa hari yang lalu kamu setidaknya seorang wanita tua, mengapa kamu masih sangat pemalu? Nenek moyang, jangan mengolok-olok saya sudah bilang, saya tidak pernah menikah seumur hidup saya. Selain itu, meskipun saya masih wanita tua, maka saya hanya 5 atau 6 generasi lebih muda di depanmu. Baiklah, ayo pergi. Tang Zichen tiba di pemandian kerajaan dan melepas pakaiannya untuk masuk ke pemandian, tetapi Su Qinger ragu untuk melepasnya. Lepaskan, aku masih takut leluhur tua tidak akan bisa melihatnya. Akhirnya, Su Qinger menggeliat dan melepas semua pakaiannya. Tang Zichen melihat kulit putihnya yang lembut dan lekuk tubuhnya yang indah, dan tersenyum di dalam hatinya. Tang Zichen benar-benar tidak menyangka bahwa wanita yang sudah menjadi wanita tua masih akan menjadi perawan tua. Jika Tang Zichen tidak mengembalikannya menjadi seorang wanita muda, dia harus mengenakan selaput kesucian ke dalam peti matinya. Tang Zichen berkata bahwa dia telah hidup dengan sia-sia, dan itu benar-benar sia-sia. Su Qinger datang ke sisi Tang Zichen dan dengan malu-malu mengusap punggung Tang Zichen. Tang Zichen menutup matanya dan menikmatinya. Setelah beberapa saat Tang Zichen berkata, Qinger, kamu juga mandi? Tidak, aku akan membiarkanmu mencucinya bersih agar tidak membawa bakteri. Apa maksudmu? Su Qinger, jika leluhur tua akan membunuhmu sekarang, lalu bagaimana menurutmu? Ini tidak seperti, lelaki tua itu akan menjadi lelaki pertamamu kan? Wow! Tang Zichen berbalik dengan kasar dan memeluk Su Qinger di depannya, tersenyum tanpa sadar, meskipun kamu adalah keturunan dari keluarga Su Meiqian, kamu tidak memiliki hubungan darah sedikit pun dengan Su Meiqian, jadi leluhur tua akan bersikap kasar. Leluhur tua, apakah kamu benar-benar ingin Qinger melayanimu? Benar. Tang Zichen melompat ke bangku di sebelah kolam pemandian, menurunkan Su Qinger, menggosok tangannya, dan menerkam dengan senyum panas. 4 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada saat hari ke-10 tiba, Sang Huyun sudah berdiri di depan Tang Zichen dengan puluhan pembangkit tenaga void yang kembali. Beri hormat kepada Tang Taizu. Lusinan orang kuat void yang kembali memberi penghormatan kepada Tang Zichen. Tidak perlu sopan, hari ini aku memanggilmu ke sini untuk membawamu ke tempat yang sangat berbeda dari dunia ini, dunia yang sepenuhnya berkembang dalam 2 arah yang berbeda. Hari ini, tempat itu telah melahirkan sebuah dunia baru, jenis manusia, yang disebut robot. Aku bisa memusnahkan robot-robot itu dengan satu pikiran, tapi tidak ada yang mudah, dan aku tidak bisa memusnahkan spesies baru dengan satu pikiran dengan sangat tidak adil hanya karena aku manusia. Jadi, ini kali saya akan membawa Anda ke sana, dan jika Anda tidak dapat memusnahkan robot-robot itu berarti mereka tidak boleh mati. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, ikuti saya. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen menarik tangannya ke dalam kehampaan dan memasuki saluran penghubung antara 2 dunia. Tidak lama kemudian, Tang Zichen dan yang lainnya tiba di dunia teknologi. Tempat Tang Zichen berdiri berada di langit kekaisaran Yan Huang. Begitu Tang Zichen muncul, banyak robot berhamburan ke segala arah, tetapi robot ini tidak menyerang Tang Zichen, tetapi menatapnya dengan mata ketakutan. Sang Huyun berkata, Taizu, spesies baru yang kamu bicarakan, apakah orang-orang ini? Mereka persis seperti kita, bukan? Hanya saja, mengapa kamu tidak bisa merasakan detak jantung mereka? Mereka tidak punya hati. Tidak punya hati. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin untuk menjelaskan kepada Anda dalam beberapa kata. Tang Zichen tidak dapat menjelaskan kepada mereka apa itu robot dan bagaimana mereka diciptakan, mereka berpikir terlalu terbatas.
Pada saat ini, seorang pria paruh baya terbang keluar dari robot. Pria paruh baya itu mengenakan setelan hitam. Tang Zichen menatap robot setelan itu. Robot setelan itu terbang di depan Tang Zichen, berlutut dan berkata, "Tang Senior, akhirnya saatnya bertemu denganmu." Tang Zichen berkata dengan heran, "Kalian juga benar-benar mengenalku." "Tang Senior, kami adalah robot, kami tahu sejarah planet ini dari zaman kuno hingga sekarang, dan apa yang ditawarkan planet ini. Dan ya, otakmu tidak punya otak, hanya chip asalkan punya cukup memori, mereka bisa menyimpan cukup pengetahuan. Senior Tang, tolong biarkan kami pergi." Robot setelan itu memohon belas kasihan. "Yo, kamu benar-benar membuka pintu dan memohon maaf padaku. Kudengar kamu robot sangat kuat sehingga kamu sedang belajar bagaimana menghancurkan kehampaan. Tampaknya robot terkuatmu telah mencapai alam leluhur yang kembali. Kecepatan perkembangan benar-benar cepat. Tang Senior, sejujurnya, robot terkuat kami memang sudah mampu menghancurkan kehampaan. Tujuan robot kami adalah untuk keluar dari dunia ini dan menuju ke alam yang lebih tinggi. Jangan khawatir, robot kami sama sekali tidak memiliki niat menghancurkan 3 miliar manusia di Tachistar. Jika tidak, Anda harus tahu bahwa 3 miliar manusia itu, klan berbakat terkuat. Kita dapat menghancurkan mereka dalam beberapa menit. Saya tahu bahwa Senior Tang adalah manusia dan hanya akan memihak mereka dan mencekik kita robot, tapi aku masih memohon Senior Tang untuk membiarkan kami pergi," kata robot setelan itu. Alis Tang Zichen berkerut dan dia mendengus. "Apakah kamu tidak percaya padaku, Senior Tang? Aku benar-benar tidak berbohong padamu. Saat ini robot telah melampaui manusia di dunia ini beberapa kali. Jika kita benar-benar ingin memusnahkan manusia, manusia pasti sudah melakukannya, mati." Tang Zichen berkata, "Jika Anda tidak memusnahkan umat manusia, lalu mengapa hanya ada 3 miliar manusia yang tersisa sekarang? Mengapa perang antara manusia dan robot sering terjadi sebelumnya?" Robot setelan itu sibuk berkata, "Tang Senior, Anda benar-benar telah menganiaya kami sampai mati. Alasan mengapa hanya ada 3 miliar orang yang tersisa dalam umat manusia saat ini adalah karena eksploitasi berlebihan dan polusi lingkungan yang berlebihan, yang telah menyebabkan berjangkitnya berbagai jenis penyakit baru, yang akibatnya ditabur oleh manusia itu sendiri. Saya tahu Anda mungkin kesal, tetapi saya tetap ingin mengatakan bahwa manusia benar-benar sangat bodoh dan suka berkelahi satu sama lain. Setiap kerajaan manusia, hanya untuk kepentingannya sendiri, terlepas dari eksploitasi alam yang sembrono. Dunia ini telah dirusak oleh manusia, jadi kita robot harus mengambil alih dan menguasai dunia ini. Sebaliknya jika kita membiarkan manusia terus berkembang secara sembrono dan kacau, planet ini akan mati. Adapun pecahnya perang, sebenarnya bukan kita menginginkan perang, tetapi manusia ingin menyerang kita. Manusia selalu ingin membunuh kita semua robot, tetapi kita robot, kami tidak pernah ingin membunuh manusia, karena kami robot sangat pintar, kita bisa hidup berdampingan dengan manusia, jadi mengapa membunuh manusia? Selain itu, tujuan robot kita adalah menghancurkan kehampaan, dan kita bahkan tidak memiliki niat sedikit pun untuk berperang melawan manusia. Yo, berbicara seolah-olah itu semua salah manusia. Jika Senior Tang tidak mempercayaiku, silakan dan selidiki, kami robot tidak pernah memulai perang, itu semua manusia yang menyerang kami. Jika aku berbohong, aku tidak akan mati. Tang Zichen berkata, "Lihat kelompok pembangkit tenaga Returnet Void di sekitarku. Aku sengaja membawa ini dari dunia lain, aku ingin menghancurkan kalian robot, hanya butuh satu pemikiran, tapi aku Tang Zichen tidak melakukan itu, jadi aku membawa orang-orang kuat Return to the Void ini untuk melawanmu, dan nasibmu terserah padamu. Kembalilah dan persiapkan dengan baik, dan mari kita bertarung secara adil di antara kita."
Oke, atas nama manusia mesin, saya berterima kasih kepada Senior Tang. Apakah Senior Tang percaya atau tidak, kami manusia mesin juga selalu menganggap Anda sebagai pahlawan kami. Robot juga bisa menyanjung. Tang Zichen menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Pergi. Tang Zichen langsung merobek ruang, membawa serta lusinan pembangkit tenaga void yang kembali, dan menghilang dalam sekejap. Robot jas memandang Tang Zichen yang menghilang dan menghela nafas. Terlalu kuat, kita tidak bisa mengejar kekuatan ini bahkan jika kita meningkatkan keangkatan generasi 2000. Tang Zichen kembali ke pangkalan manusia di luar angkasa. Leluhur tua Tang, kamu kembali. Pemimpin manusia itu sibuk menyambut dengan patuh. Tang Zichen berkata, kamu ikuti aku masuk. Ya. Pemimpin manusia mengikuti Tang Zichen ke aula. Tang Zichen bertanya, saya baru saja berbicara dengan perwakilan robot, dan robot mengatakan bahwa mereka tidak pernah berpikir untuk memusnahkan umat manusia. Pemimpin manusia itu mendengus, jangan dengarkan omong kosong mereka. Tang Zichen, sungguh mengherankan mereka belum memikirkannya, aku tidak akan pernah mempercayainya. Mereka bilang robot tidak pernah memulai perang, selalu manusia yang harus membunuh mereka. Apakah ini benar? Ini, pemimpin manusia membelai rambutnya. Sejujurnya, nenek moyang Don ini, seperti ya, tapi planet asal sudah menjadi wilayah manusia kita, mereka robot telah mengambil alih wilayah kita, tentu saja kita akan membunuh mereka semua. Apakah kita akan membiarkan mereka mengambil alih wilayah kita? Tang Zichen kemudian bertanya, benarkah robot mengatakan bahwa mereka telah mengambil alih planet ini karena berbagai kerajaan manusia, tidak disiplin, tidak bermoral, dan penuh keegoisan, telah menghancurkan ekologi planet terlepas dari ilusinya, begitu banyak bahwa ekologi planet ini benar-benar tidak seimbang. Yah, aku tidak tahu bagaimana mengatakannya. Tapi tidak mungkin apa yang mereka katakan, mereka robot selalu berpikir mereka lebih pintar, mereka selalu berpikir bahwa apa yang kita manusia lakukan itu salah. Sebenarnya, sama sekali tidak ada yang salah dengan solusi yang telah kita buat sebagai manusia. Baiklah, kamu bisa keluar sekarang. Dengan kepergian pemimpin manusia, Tang Zichen melihat ke arah Sukinger dan bertanya, Sukinger, apakah Anda memiliki sesuatu untuk ditambahkan? Sukinger berkata, sebenarnya, memang benar robot tidak berbohong, setidaknya, memang benar mereka tidak secara aktif menyerang manusia, setiap kali kita manusia tidak mau kalah, bertekad memusnahkan mereka, dan lalu kita berkali-kali gagal dengan nengat kenyala api. Mungkin benar bahwa robot tidak pernah bermaksud untuk memusnahkan umat manusia, dan bahwa 90% dari kita manusia sangat sekarat hari ini karena penyakit yang disebabkan oleh perusakan lingkungan. Anda baru saja membawa saya kembali ke Infernal Empire, saya belum pernah kembali dalam 20 tahun, saya baru saja berdiri di atas Kekaisaran Kuning, saya tiba-tiba menyadari bahwa udara di sana jauh lebih baik dari sebelumnya. Saya ingat bahwa ketika kami mengevakuasi planet asal 20 tahun yang lalu, udaranya tidak dapat ditinggali. Tampaknya setelah robot mengambil alih planet induk, mereka benar-benar berkontribusi banyak dalam memerangi polusi. Sukinger, mengapa kamu berbicara untuk mereka? Aku hanya berbicara tentang fakta. Jika aku tidak hanya berdiri di Kekaisaran Yan Huang, aku mungkin tidak akan berpikir begitu, tapi sekarang udara di Kekaisaran Yan Huang lebih baik. Kupikir itu semua karena robot. Saat itu jika kita manusia dibiarkan berkembang, saya khawatir planet ini akan benar-benar hancur, tetapi robot, mereka berubah menjadi lebih baik, kata Sukinger. Tang Zichen berkata, jadi, robot-robot itu, mereka memang lebih baik. Saya pikir hanya saja kita memiliki kepentingan yang berbeda, kita manusia ingin merebut kembali planet asal kita dan menjadi dominan, sementara robot ingin mendominasi kita, itulah kunci konfliknya.
Tang Zichen mengangguk dan berkata, tetapi manusia, bagaimanapun, telah menghancurkan dunia asal mereka, menyebabkan ketidakseimbangan ekologis yang lengkap, merebaknya jenis penyakit baru, dan kepunahan massal populasi. Jadi benar bahwa manusia tidak lagi cocok untuk mendominasi dunia ini. Su Qinger berkata, perbedaan terbesar antara manusia dan robot adalah bahwa manusia memiliki keegoisan, dan jika ada keegoisan akan ada perjuangan, dan mereka tidak akan peduli dengan situasi keseluruhan, dan mereka tidak akan ragu untuk menyakiti orang lain untuk keegoisan mereka sendiri. Tetapi robot berbeda, mereka mengikuti prosedur dan tidak memiliki keegoisan. Baiklah, beritahu pemimpin manusia bahwa kita akan pindah kembali ke planet asal besok. Su Qinger menghela nafas dari sudut pandang egois. Su Qinger juga berharap planet asalnya akan terus dikendalikan oleh manusia, tetapi kekurangan manusia memang hanya akan membuat kehancuran dunia semakin lengkap. Keesokan harinya, Tang Zichen membuka kekosongan, menggunakan Formation Scroll untuk membawa ke-3 miliar manusia kembali ke planet induk, ke langit di atas kekaisaran Yan Huang. Kekuatan Tang Zichen untuk membawa 3 miliar orang kembali dari luar angkasa yang jauh dengan kekuatan satu orang membuat robot-robot itu tercengang. Kekuatan semacam ini, robot mereka bahkan tidak dapat memikirkannya, dan Tang Zichen benar-benar tidak menyombongkan diri ketika dia mengatakan bahwa dia dapat memusnahkan semua robot dengan satu pemikiran. Robot juga langsung terbang dari seluruh dunia. Tang Zichen berteriak, tolong minta robot yang paling kuat untuk datang dan berbicara kepadaku. Seorang pria robot berpenampilan gelap terbang dan berlutut di depan Tang Zichen. Salam, Senior Tang. Apakah kamu punya nama? Kembali ke Tang Senior. Nama saya Black Hawk. Saat ini saya adalah pemimpin tertinggi aliansi robot dan robot paling kuat. Black Hawk, kamu harus tahu untuk apa aku di sini hari ini. Aku tahu apapun yang kamu katakan hari ini, aku berjanji. Aku bisa membiarkan robot dan semua wilayah planet rumah ini terus dikelola olehmu. Jika lingkungan terus dihancurkan di masa depan itu tetap manusia, siapa yang akan terluka, kata Black Hawk. Aku tidak datang ke sini hari ini untuk berbicara denganmu tentang wilayah, tetapi tentang apakah kamu akan terus ada. Biarkan aku melihat kekuatanmu. Jika kamu bisa mengalahkan orang kuat kembali ke kehampaan di belakangku ini, maka robotmu bisa terus berlanjut ada. Bagus. Tang Zichen segera memerintahkan Sang Wuyun untuk melawan elang hitam. Akibatnya, Sang Wuyun gagal total dan lengannya patah. Maaf, Taizu, saya kalah, kata Sang Wuyun tanpa wajah. Robot Black Eagle berkata, Senior Tang, kekuatanku telah mencapai tingkat di mana aku bisa memecahkan kehampaan, jadi aku menang. Tang Zichen menghela nafas, hanya saja aku tidak peduli dengan kalian robot, singkatnya tidak merugikan manusia manapun di masa depan. Senior jangan khawatir, manusia menciptakan kita tidak pernah ingin menyakiti manusia, alasan kita mengendalikan planet ini hanya karena kita tidak ingin manusia terus menghancurkan diri mereka sendiri. Senior mungkin tidak percaya, jika kita robot tidak melakukannya, mengambil kendali atas planet ini saat itu, maka Anda akan kembali hari ini dan tidak akan ada lagi jejak manusia. Setelah kami mengembangkan penawarnya, kami melepaskannya ke udara, dan hanya setelah itu tidak ada yang mati. Dan hari ini, apakah udara di sini jauh lebih baik daripada 20 tahun yang lalu? Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada semua manusia di belakangmu. Tang melihat kembali ke manusia di langit, dan mereka semua memiliki kejutan di wajah mereka yang tampak asli. Baiklah, Black Hawk, aku akan mengizinkanmu untuk terus ada.
Terima kasih Tang Senior. Saya, Black Hawk, adalah robot cerdas pertama yang muncul. Semua robot berada di bawah kendali saya. Sekarang saya akan memprogram semua robot untuk secara permanen tidak boleh menyakiti manusia, dan untuk hidup damai dengan manusia selamanya. Setelah Black Hawk selesai berbicara, dia segera meletakkan program di kepalanya dan mengirimkannya ke setiap chip robot. Tang Zichen berkata kepada pemimpin manusia, "Baiklah, masalah terpecahkan." Nyatanya, robot sama sekali tidak peduli menjadi musuh manusia. Sebaliknya, mereka menyelamatkan kelangsungan hidup manusia di saat krisis. Jika robot benar-benar menginginkannya memusnahkan manusia, dengan kekuatan tingkat leluhur mereka yang kembali, manusia pasti sudah lama mati. Pemimpin manusia sibuk berkata, "Jangan tertipu oleh robot-robot ini, leluhur tua Tang. Saya pikir lebih aman bagi Anda untuk memusnahkan mereka. Lagi pula, jika mereka bukan ras saya, hati mereka akan berbeda. Hanya ketika mereka benar-benar dimusnahkan akankah manusia dapat benar-benar menguasai tanah kita." Tang Zichen sangat kesal dengan pemimpin manusia ini, dan mendengus, "Begitu Anda takut hak Anda akan melemah. Selama ini, manusia telah menyerang robot berkali-kali. Andalah yang memerintahkannya, kan? Robot tidak pernah secara aktif menyerang manusia, dan kamu telah memerintahkan robot untuk menyerang berkali-kali, menyebabkan begitu banyak korban. Begitu keegoisanmu sendiri yang dipertaruhkan, sialan." Setelah mengatakan itu, pikiran Tang Zichen tergerak dan pemimpin manusia itu berubah menjadi kehampaan. Black Hawk sibuk berkata, "Senior Tang bijaksana. Baiklah, ayo lakukan, Black Hawk, aku percaya padamu, kamu bisa membuat robotmu, menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik, membuat manusia hidup lebih bahagia, dan membuat jalur seni bela diri manusia lebih mulus. Senior jangan khawatir, kita pasti bisa melakukannya." "Juga, Senior Tang, aku ingin bertanya," kata Black Eagle. Mengatakan, "Bisakah Senior membawaku? Aku ingin mengikuti Senior. Kuharap Senior tidak membenciku karena lemah." "Bawa kamu ikut." "Ya, saya bisa masuk ke Void sekarang juga, tapi saya tidak berani melakukan perjalanan ke alam yang lebih tinggi. Dan jika saya melakukan perjalanan ke alam yang lebih tinggi, saya akan terputus dari semua robot di sini, dan saya harus belum berurusan dengan apa yang terjadi di sini. Jika kamu ingin mengikutiku, kamu bisa, mungkin dengan keunggulan robotmu, kamu masih bisa sedikit membantuku di dunia roh." "Terima kasih Senior, aku pasti akan melayanimu di pelana. Kalau begitu kamu urus masalah ini di sini dulu, dan setelah kamu selesai, aku akan kembali untuk membawamu pergi." "Ya, Senior." Tang Zichen kembali ke 3 miliar manusia dan berkata, "Mulai sekarang, hiduplah dengan baik, latih seni bela diri Anda, berhenti menghancurkan planet ini, dan kembali ke jalan seni bela diri yang benar." "Terima kasih, Tang Senior." 3 miliar manusia sibuk saling berterima kasih. Seluruh langit padat. Untungnya Tang Zichen cukup kuat, jika tidak mereka yang jauh di belakang tidak akan dapat mendengar apa yang dikatakan Tang Zichen. Tang Zichen kemudian dengan santai membuka saluran spasial dengan sapuan tangannya, membawa lusinan orang kuat Returning Void kembali ke dunia lain, bersama dengan Sukinger dan Yan Xingyi, dan naga putih kecil. Hari ini, si kecil naga putih bersama Yan Xingyi. Sejauh ini, dunia teknologi, robot dan manusia, telah berakhir, dan Tang Zichen tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Namun, selama Black Hawk itu mengikuti Tang Zichen, maka itu seperti Tang Zichen yang mengendalikan semua robot. Karena Black Hawk adalah robot level tertinggi, dia memerintahkan semua robot. Oleh karena itu, sama saja dengan Tang Zichen yang mengendalikan semua robot. Mungkin robot itu masih terlalu lemah saat ini, tapi di masa depan itu akan tumbuh menjadi kekuatan yang kuat, itu tidak diketahui. Tang Zichen masih cukup optimis tentang perkembangan Black Eagle di dunia roh.
Dengan demikian, Tang Zichen tinggal di kerajaan bela diri besar selama 5 tahun. Setelah 5 tahun, Tang Zichen kembali ke dunia sains dan teknologi dan bersiap untuk membawa pergi Black Eagle. Memberi hormat kepada senior Tang Zichen. Black Hawk sangat senang melihat Tang Zichen di sini. Black Hawk, apakah semuanya sudah diurus di sini? Senior, jangan khawatir, aku sudah mengurus semuanya. Sekarang umat manusia berada di jalur yang benar. Dalam beberapa ratus tahun, populasi dunia ini akan kembali ke tempat semula. Kami, klan robot, tidak akan pernah ikut campur dalam politik manusia lagi, kata Black Hawk. Tang Zichen berkata, Black Hawk, kamu sekarang menerima perintah dariku, sementara semua orang di sini, para robot, menerima perintah darimu, kan? Ya, karena saya adalah robot pertama yang menghasilkan kecerdasan, semua robot lain berasal dari kode saya adalah robot dengan peringkat tertinggi, saya satu-satunya pemimpin klan abadi mereka. Saya sekarang telah memberdayakan beberapa robot cerdas generasi kedua untuk mengelola hal-hal di sini atas nama mereka. Di masa depan jika salah satu dari mereka robot cerdas generasi kedua dapat melangkah ke dalam kehampaan lagi, mereka akan datang langsung kepada saya di dunia roh. Sementara itu, mereka akan memberdayakan generasi berikutnya, dan seterusnya, terus dan terus. Saya percaya bahwa saya dapat membuat lebih banyak klan di dunia roh. Baiklah, aku berharap suatu hari nanti aku bisa melihat klan robotmu tumbuh dan menjadi kekuatan yang kuat di dunia roh. Kalau begitu, ayo pergi. Tang Zichen pergi dengan Black Eagle dan tiba di Great Martial Empire. Saudaraku, kapan kita akan kembali ke dunia spiritual? Naga putih kecil sepertinya akan muak. Lagi pula, setelah tinggal di kerajaan bela diri besar selama 5 tahun, terlalu banyak untuk tinggal di suatu tempat tanpa energi roh. Tang Zichen berkata, kita akan segera pergi. Jika kita kembali sekarang, kita tidak akan bisa kembali ke 6 lautan. Masih ada setengah tahun lagi sebelum jembatan pelangi dibuka dan kita berada di dunia spiritual. Saudaraku, aku benar-benar tidak tahan lagi dengan tempat ini. Baiklah, ayo pergi sekarang. Tang Zichen memanggil Yan Xingyi, Sukinger, dan ribuan keturunan, semuanya bersambung.